Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang energi. Setelah saya menjelaskan materi ini, semoga kalian bisa memahami apa itu arti dari energi. Kemudian kalian juga tahu bentuk-bentuk energi, contohnya apa saja. Kemudian bisa membedakan apa itu energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, dan bisa mengaplikasikan rumus-rumusnya ke dalam soal dan kehidupan sehari-hari. Semoga di video ini kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk membantu kalian mengerjakan soal-soal dari rumah. Baiklah, saya langsung saja menjelaskan materi energi. Jadi, energi itu adalah kemampuan suatu benda atau sistem untuk melakukan kerja atau usaha. Jadi, sebenarnya energi itu tidak dapat kita ciptakan dan tidak dapat juga kita musnahkan. Energi itu hanya bisa kita rubah bentuknya atau kita pindahkan. Nah, seperti bunyi hukum kekekalan energi di sini. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia, namun ia dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Ini adalah bunyi dari hukum kekekalan energi atau hukum termodinamika 1. Nah, sekarang perhatikan, ini adalah contoh-contoh dari bentuk energi. Ini hanya beberapa saja yang tuliskan di sini. Jadi lebih banyak dari ini tuh ada lebih banyak lagi contoh-contoh energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah energi panas. Energi panas ini timbul diakibatkan dari perbedaan suhu. Nah, perbedaan suhu di sini adalah perubahan suhu dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang temperaturnya lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah energi listrik. Energi listrik ini dihasilkan dari berbagai macam sumber yang sekarang paling kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Semua manusia membutuhkan yang namanya energi listrik. Nah, sumbernya ada yang dari air, ada yang dari uap, ada yang dari nuklir. Banyak ya sumber-sumber untuk menciptakan sumber energi listrik. Kemudian yang ketiga adalah energi kinetik. Energi kinetik ini diakibatkan adanya pergerakan benda. Jadi benda yang sedang bergerak itu adalah benda yang sedang memiliki energi kinetik karena dia memiliki kecepatan. Nah, kemudian berikutnya ada energi potensial. Energi potensial ini diakibatkan adanya perbedaan ketinggian. Berarti sebuah benda atau suatu benda yang sedang pada posisi tertentu kemudian dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, berarti dia memiliki energi potensial. Yang berikutnya adalah energi kimia. Energi yang tersimpan dalam suatu benda jika diaktifasi dapat menghasilkan energi lain. Contohnya makanan yang ada di dalam tubuh kita diolah sedemikian rupa oleh tubuh, kemudian kita gunakan untuk kerja, untuk usaha, maka akan menghasilkan sebuah energi. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh bentuk dari energi yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang saya akan lanjut menjelaskan tentang energi yang bisa diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Bisa kalian lihat di sini, energi terbarukan yaitu adalah sumber energi yang hadir terus di sekitar kita dan bisa kembali dalam waktu yang singkat. Jadi, dalam waktu yang berkala dia akan hadir lagi di kehidupan kita. Contohnya air, angin, panas bumi yang berasal dari matahari. Jadi terus-terusan itu ada ya, jadi ada siklusnya. Nah, yang berikutnya adalah energi yang tidak dapat terbarukan. Adalah sumber energi yang membutuhkan waktu jutaan tahun untuk bisa kembali atau bahkan tidak akan pernah kembali. Contohnya minyak bumi dan gas bumi. Seperti yang kalian tahu, untuk minyak bumi, gas bumi, atau batu bara itu berasal dari endapan fosil-fosil pada ratusan juta tahun yang lalu. Nah, kalau itu kita pakai terus, kita gali terus, maka lama-kelamaan akan habis. Nah, untuk memunculkannya lagi, itu kita membutuhkan waktu yang sangat panjang atau bahkan tidak akan bisa ada lagi. Nah, itu adalah energi yang tidak dapat diperbarui. Untuknya itu kita harus menghemat energi gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang energi kinetik. Jadi kan tadi ada beberapa contoh yang saya sebutkan di awal tentang bentuk-bentuk energi. Salah satunya adalah energi kinetik. Jadi energi kinetik ini timbul akibat adanya pergerakan sebuah benda. Jadi benda yang sedang bergerak pasti akan mengalami yang namanya kecepatan. Jadi benda yang memiliki massa dan memiliki kecepatan berarti dia akan mengalami energi kinetik.
Energi kinetik bisa kita hitung menggunakan rumus ini. Eka sama dengan setengah mv kuadrat, di mana Eka adalah energi kinetik dengan satuan joule, kemudian M adalah massa dengan satuan kilogram. Jadi ini adalah satuan SI-nya. Kalau misalnya dalam bentuk gram, berarti kalian harus merubahnya lagi menjadi bentuk kilogram. Kemudian ada V kecepatan. Kecepatan satuannya meter per sekon. Ini artinya jika massa dan kecepatan meningkat, maka energi kinetiknya ikut bertambah. Jadi mereka saling berbanding lurus gitu ya. Kecepatan bertambah, massa bertambah, otomatis energinya pun ikut bertambah. Baiklah, sekarang saya lanjut menjelaskan contoh soal untuk energi kinetik. Ini yang soal pertama. Hitunglah energi kinetik dari A, sebuah mobil bermassa 850 kg bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Jadi yang pertama, yang A itu diketahui massanya 850 kg dan kecepatan 72 km per jam. Nah, yang kilometer per jam ini harus kita rubah menjadi meter per sekon. Bagaimana cara merubahnya? Jadi 72 kita kali dengan kilometer ke meter, itu kita kalikan 1000. Kemudian dibagi 1 jam itu terdiri dari 3600 detik. Ini bisa kita tembak. 72 dibagi 36 adalah 2. 2 dikali 10 adalah 20. Maka 72 km per jam itu setara dengan 20 meter per sekon. Nah, yang ditanya tadi adalah energi kinetik. Kita masukkan ke rumus Eka sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan angkanya, setengah dikali masanya 850 dikali kecepatannya 20. Jangan lupa ini dikuadratkan. Nih, biar nggak bingung saya tulis begini, 20 dikali 20. Ini bisa ditembak. Hasilnya 10. Jadi tinggal 850 dikali 10 dikali 20. Maka hasilnya adalah tuh 230-nya jadi 17.000 joule, atau bisa juga kita jadikan kilojoule. Bagaimana cara merubah ke kilojoule? Jadi yang 17.000 tinggal kita bagi dengan 1000, jadi hasilnya adalah 17 kilojoule. Nah, ini untuk yang A. Jadi V-nya tadi harus dirubah dulu dalam meter per sekon. Nah, untuk yang B itu massanya dalam bentuk gram. Jadi 2500 gram. Harus kita rubah ke kilogram. Bagaimana cara merubahnya? Gram ke kilogram naik 3 kali ya, berarti bagi 1000. Jadi 2500 dibagi 1000 adalah 2,5 kilogram. Ini adalah massanya. Kecepatannya dia punya 50 meter per sekon. Dengan rumus yang sama, maka Eka sama dengan setengah kali M dikali V kuadrat. Setengah dikali massanya 2,5 dikali V-nya tadi 50 ya. Jadi di sini karena kuadrat jadi 50 dikali 50. Ini bisa ditembak. Hasilnya 25. Jadi tinggal kalian kalikan 2,5 dikali 25 dikali 50. Kalian bisa tolong hitungkan ya di rumah. Nah, nanti hasilnya satuannya adalah joule. Begitu ya. Ini soal yang pertama. Sudah jelas dan memahami ya bagaimana cara menghitung energi kinetik jika V-nya belum dalam SI dan yang B ini massanya juga belum dalam SI. Nah, sekarang saya lanjut menjelaskan soal benda dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jika diketahui energi kinetiknya 550 joule, berapakah massa benda tersebut? Kita data dulu nih, yang diketahui pertama adalah kecepatannya 10 meter per sekon. Kemudian energi kinetiknya sama dengan 550 joule. Nah, yang ditanyakan sekarang adalah massa. Nah, untuk memudahkan kalian menghitung nilai massa, ini saya buatkan rumus segitiga. Semoga kalian paham ya cara membaca rumus segitiga.
Jadi EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Nah sekarang yang ditanyakan M nih, yang ini. Maka M sama dengan EK dibagi setengah dikali V kuadrat nih ya. Kita masukkan angkanya, energi kinetiknya 550 dibagi setengah dikali V kuadrat. V kuadratnya tadi 10, karena kuadrat jadi ini saya jabarkan jadi 10 kali 10. Ini bisa ditembak jadi 5, ini nolnya juga bisa ditembak. Maka M sama dengan 55 dibagi 5. Hasilnya adalah 11 kg. Gitu ya. Jadi rumus segitiga ini membantu kalian kalau misalnya mau menghitung nilai massa dan kecepatan. Jadi kalau misalnya bingung pakai rumus yang seperti ini, nah boleh menggunakan rumus yang ini. Gitu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan menjelaskan soal nomor 3. Sebuah motor sedang bergerak dan memiliki energi kinetik sebesar 80 Joule. Jika masanya adalah 400 gram, hitunglah nilai kecepatannya. Kita data di sini diketahui energi kinetik 80 Joule. Kemudian masanya 400 gram. Ini masih dalam gram nih, harus kita rubah ke kilogram. Caranya dengan kita bagi 1000. Jadi 400 dibagi 1000 nilainya adalah 0,4 kilogram. Nah, yang ditanyakan kecepatan. Kita lihat di sini. Ini kecepatan V kuadrat. Sementara biarkan saja dalam bentuk V kuadrat. Nah, kita masukkan EK dibagi setengah dikali M. Masukkan angkanya. 80 dibagi setengah dikali masanya 0,4. Nah, ini kita bagi nih. Bisa ditembak ya, 0,2. Jadinya V kuadrat sama dengan 80 dibagi 0,2. Nah, 0,2 ini boleh kita pindahkan posisi 0, sebagai pembilang, jadinya nolnya di atas bertambah 1, yang di bawah jadi hilang. Jadi 800 dibagi 2 adalah 400. Nah, setelah ketemu 400 tadi, barulah kita kuadratkan V-nya. Akar dari 400 adalah 20 meter per sekon. Beginilah cara menghitung nilai kecepatan pada energi kinetik. Baiklah, kita lanjutkan soal nomor 4. Ini ada soal sebuah benda bermassa 5 kg memiliki kecepatan 50 meter per sekon. Hitunglah kecepatan benda jika energi kinetika menjadi 2 kali semula. Kalau jenis soalnya seperti ini, tipe soal yang seperti ini, itu lebih mudah kita mengerjakannya menggunakan perbandingan. Jadi kita bandingkan antara energi kinetik yang pertama dengan energi kinetik yang kedua. Nah, sekarang kita data dulu. Yang diketahui pertama adalah kecepatan awal, yaitu 50 meter per sekon. Kemudian energi kinetiknya menjadi 2 kali semula, berarti EK yang kedua itu menjadi 2 kali dari EK awal, dari energi kinetik yang pertama. Kemudian ada massa 5 kg. Nah, sekarang kita bandingkan energi kinetik yang pertama banding energi kinetik yang kedua dengan persamaan setengah M V1 kuadrat per setengah M V2 kuadrat. Ini ya, karena ini masanya sama, jadi yang bekerja bendanya sama, hanya energinya saja yang dirubah. Maka ini bisa kita tembak karena bernilai sama, ini juga bisa. Sekarang sisa EK1 per EK2 sama dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat. Nah, tinggal kita turunkan lagi EK1 per EK2. Tadi ini ya, EK2-nya adalah 2 kali EK1. Tuliskan di sini. Sama dengan V1 kuadrat. V1-nya adalah 50 kuadrat per V2 kuadrat yang akan kita cari. Tuh ya, dan ini sama, boleh lagi ditembak. Nah, jadi sekarang 1 per 2 sama dengan ini dikuadratkan jadi 2500 per V2 kuadrat. Tinggal kita kali silang nih. V2 kuadrat sama dengan 2 dikali 2500. Nah, bentuk seperti ini boleh langsung mau kita kuadratkan atau diakarkan boleh. Jadi V2 kuadratnya hilang, maka yang ruas kanan berubah menjadi akar. Ini ya. Nah, kenapa tidak saya kalikan? Tujuannya untuk memudahkan kalian mengakarkan nilai 2500 gitu ya. Jadi 2500 ini kalau diakarkan adalah 50 dan yang ini adalah akar
2. Maka hasilnya atau kecepatannya sekarang setelah energinya dinaikkan menjadi 2 kali yang pertama itu adalah 50/2 meter per sekon. Soal berikutnya, sebuah benda bermasa X kilogram memiliki kecepatan 60 meter per sekon. Hitunglah energi kinetiknya jika masanya menjadi 3 kali semula. Nah, jadi untuk soal yang ini, kecepatannya tidak berubah. Yang berubah adalah massa dan energi kinetiknya. Nah, sekarang kita data dulu nih. Massa awalnya sebesar X kilogram. Kemudian masanya berikutnya menjadi 3 kali semula, 3X kilogram. Nah, kemudian memiliki kecepatan 60 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah EK2-nya atau energi kinetik berikutnya itu nilainya berapa. Caranya sama seperti nomor 4 tadi, kita buat dengan perbandingan. Maka di sini EK1 kita bandingkan dengan EK2. Sama dengan setengah MV kuadrat per, maaf di sini M1, kemudian ada setengah dikali M2V kuadrat. Yang sama boleh kita tembak. Jadi sekarang sisa ini EK1 per EK2 sama dengan M1 per M2. Maka kita masukkan EK1-nya tetap saja, EK2-nya juga. M1 kita masukkan X per M2-nya adalah 3X. Ini bisa ditembak lagi karena sama, sekarang tinggal kita kali silang. Maka EK2 sama dengan 3 kali EK1. Jadi energi kinetik yang sekarang adalah menjadi 3 kali dari energi kinetik semula. Gitu ya. Jadi diperhatikan di sini yang bernilai sama, yang tidak ada perubahan, maka bisa kalian tembak saja. Seperti nomor 4 tadi yang tidak mengalami perubahan massa, maka massa yang bisa kita tembak ya, jadinya hilang. Nah, untuk soal yang nomor 5, ini yang tidak ada perubahan adalah kecepatan, maka kecepatannya bisa kita tembak. Oke, jadi ini tadi nilai energi kinetik setelah ada perubahan pada masanya. Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 6. Dua benda yang sedang bergerak masing-masing bermassa MA dan MB. Perbandingan MA banding MB sama dengan 1:4. Dan perbandingan kecepatan A dan B adalah 4:1. Jika energi kinetik A adalah 20 Joule, maka energi kinetik B adalah, jadi tetap seperti tadi menggunakan perbandingan, tapi sekarang di sini soalnya pun yang diketahui menggunakan perbandingan. Nih, saya lingkari saja. Yang ini adalah perbandingan kecepatan VA banding VB gitu ya. Maka kita buat EK1 banding EK2 sama dengan setengah M1 V1 kuadrat per setengah kali M2 kali V2 kuadrat ya. Oh maaf, tadi pakai A sama B ya, berarti ini adalah EKA, EKB, ini EKA, MA, kemudian ini adalah VA, ini MB, dan ini VB. Yang sama boleh kita tembak yang ini, gitu ya. Nah, yang energi kinetik A 20 Joule, berarti sini kita rubah jadi 20 per yang ditanyakan EKB, kita tuliskan lagi. Sama dengan MA-nya, kita lihat di sini MA banding MB tadi berbanding 1:4, maka MA-nya 1, MB-nya 4. Kita tuliskan di sini MA-nya 1, VA-nya ini tadi, ini VA dan ini VB. Maka VA-nya adalah 4 dan jangan lupa dikuadratkan. 4 kuadrat per MB-nya tadi bernilai 4 dikali VB-nya yang ini 1 kuadrat. Nah, kita lanjutkan 20 per EKB sama dengan 1 dikali 4 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16 ya. Jadi di sini 16 per 4. Ini kita kali silang, yang ini kita kali silang, maka EKB sama dengan ini 20 dikali 4 dibagi sama 16. Ini bisa kita sederhanakan, bagi 4 1, dibagi 4 nih 4. Berarti sekarang sisa 20 dibagi 4. Maka EKB sama dengan 5 Joule. Nah, ini beberapa contoh soal energi kinetik yang penyelesaiannya menggunakan perbandingan persamaan pada energi kinetik.
Semoga kalian bisa memahami, bisa mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Semoga contoh-contoh soal ini bisa mewakili masalah-masalah kalian dalam mengerjakan soal-soal energi kinetik. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.